semua, perkenalkan saya Indri kembali lagi pada kelas online Economic Behavior and Design Thinking. Nah, kalau di pertemuan yang kemarin saya udah kasih tahu untuk kita membuat design thinking dalam hal berbisnis. Nah, tugas itu atau materi itu saya jadikan tugas pengantar kepada mahasiswa saya di Prodi Ekonomi Pembangunan, khususnya untuk mata kuliah Ekonomi Behavior dan Design Thinking kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi ada 3 kelas. Pada saat ini saya akan mengumumkan kepada mahasiswa siapa saja yang kelompoknya terpilih mendapatkan nilai tambah untuk UAS, sehingga mereka bisa mendapatkan poin yang jauh lebih baik untuk nilai UAS-nya. Yuk kita lihat siapa saja kelompoknya. Oke, untuk yang kelas A saya ucapkan selamat kepada kelompok 17 ya. Jadi kelompok 17 ini dia membuat ide tentang tumblernya yang bisa dibuat atau disetel suhu panasnya. Nah, karena di materi yang terakhir atau yang kemarin yaitu Design Thinking for Business, kita harus menciptakan bagaimana teknologi itu hadir terhadap bisnis yang ingin kita kelola. Nah, kelompok 17 ini memilih yaitu salah satu tumbler bermerek ASKO, bagaimana diciptakan teknologi yang kita sendiri bisa menentukan apakah tumbler itu bisa untuk air panas maupun yang air dingin. Jadi good job untuk kelompok 17. Next kita punya kelompok 5. Oke, kelompok 5 ini punya ide tentang bagaimana Gramedia bisa berdekatan terhadap si pembaca. Nah, di sini mereka analogikan kalau misalkan kita mau cari buku tuh di perpus, terus kalau kita mau beli buku juga kan sebenarnya harus pergi ke toko buku. Gimana supaya Gramedia ini bisa hadir ada di tempat sekolah kita, yaitu dengan cara sistem Gramedia Point di perpus sekolah. Ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah maupun dengan kepengurusan pada sekolah maupun universitas tersebut. Nah, nanti bisa tuh biaya-biaya pembelian bukunya diinkludkan kepada biaya UKT. Gak apa-apa kan, jauh lebih mahal, tapi yang penting literasinya lengkap. Dan ini dapat membantu teman-teman agar meningkatkan literasi membaca. Oke, selanjutnya dari kelas A, ini kelompok yang ketiga ya, berarti ada kelompok 16. Selamat kepada kelompok 16 dengan idenya Emina. Nah, Emina ini, produk Emina, mereka memiliki ide bagaimana kalau kita tiba-tiba kehabisan sunscreen, kita kehabisan kosmetik maupun skincare lainnya. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita beli ke store itu jauh atau kita akan kehabisan waktu? Jadi, mereka menciptakan teknologi dengan Emina Refill Station, di mana sesuai dengan apa yang kita butuhkan, jadi bisa ditaruh deh di tempat station tersebut dan kita bisa langsung menggunakan kosmetik maupun skincare yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya congratulations untuk kelompok 18. Di kelompok 18 ini mereka punya ide tentang bagaimana kita mengirimkan paket itu nggak harus lagi datang ke tempat lokasi di mana ekspedisi itu berada. Jadi mereka bekerja sama minimarket nih teman-teman, karena kadang ketika hari libur tempat ekspedisi itu kan tutup, jadi kalau minimarket itu kan lebih banyak yang 24 jam dan tetap buka di hari libur. Oleh sebab itu kita dapat self service nih, kita bisa masukin barang yang mau kita kirim, terus nanti kita bisa pilih-pilih di mesinnya ini dan kemudian kita bisa langsung menaruh paket kita dan diambil nanti sama kurirnya. Nah, ini yang berikutnya adalah kelompok 8 ya. Nah, kelompok 8, selamat juga untuk kelompok 8 tentang bagaimana caranya menciptakan parfum. Parfum ini gimana caranya supaya kita bisa belinya jauh lebih mudah. Mereka menciptakan ide teknologi yang membuat kita dapat mengkonsumsi parfum itu jauh lebih mudah. Karena tadi kalau beli di tokonya tadi juga jauh atau mungkin tadi kita butuh waktu yang lebih cepat gitu ya untuk ngebeli. Nah, kemudian di sini ide yang menariknya adalah bagaimana dia bisa saatnya membutuhkan parfum, ini ada mesin yang memang standby ya di beberapa tempat-tempat lokasi publik atau di beberapa tempat-tempat transportasi publik. Di sini dia contohkannya adalah di MRT atau misalnya kita bisa contohin juga di LRT atau tempat-tempat publik lainnya. Nah, di sini
dia bisa pakai mesin dan kita bisa men-scan sendiri apa saja produk-produk yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ketika kita sudah memilih, dia bikin teknologi yang bisa otomatis spray. Karena ditakutkan pada saat kita habis menggunakan transportasi publik, itu terlalu banyak keringat yang keluar. Jadi waktu keluar dari transportasi publik, kalau kita pengen fresh, kita pengen wangi lagi, jadi ada tempat mesin otomatis yang dapat mensemprotkan parfum tadi. Nah, kemudian untuk yang kelas B, saya ucapkan selamat kepada kelompok 21. Ya, benar ya, ini yang kelompok dari kelas B ya, yaitu kelompok 21. Nah, di kelompok 21 ini dia punya ide, teman-teman, gimana caranya kita bisa belanja eksekutif tanpa harus buang-buang waktu. Nah, di eksekutif ini dia memiliki ide tentang ada mesin AI yang dapat mendesain kita bisa pakai baju apa, celana apa, terus aksesoris apa. Nah, ini dapat mempermudah kita untuk ngebeli barang di salah satu store, karena dengan adanya teknologi AI ini, kita bisa langsung fit sendiri badan kita di depan kaca, di depan teknologi, di depan mesinnya itu, supaya kita nggak bingung untuk memilih pakaian atau apapun aksesoris yang mau kita beli. Ya, selanjutnya selamat lagi saya ucapkan kepada kelompok 10. Dia ngebikin smart helm. Apa itu smart helm? Nah, smart helm ini kadang kan kita sering berkendara itu ngangkat telepon, kita sering baca GPS. Nah, dengan adanya smart helm ini mereka membuat seakan-akan visualistiknya ini based on the technology, di mana ketika kita mau ngelihat GPS itu ngelihat dari kacanya aja itu akan ngebantu untuk nunjukin arah jalannya, atau tadi kalau ada telepon ngebantu menjawab ya ketika ada telepon tersebut. Memang ini agak sedikit di luar Nurul ya idenya, tapi memang teknologinya sangat bagus karena bisa diaplikatifkan menggunakan VR gitu ya. Nah, kemudian selamat lagi kepada kelompok 16. Ini juga bagus idenya, yaitu Casio Watch Hologram. Apa sih idenya? Selama ini kan memang kita ngegunain jam itu hanya untuk ngelihat waktu gitu kan ya. Smartwatch juga mungkin penggunaannya itu belum banyak orang yang mengerti juga. Nah, kali ini dia benar-benar bisa ngebikin smartwatch itu seperti tampilannya hologram. Jadi sama seperti yang tadi ide di helm, tapi ini hologram mungkin berbasis cahaya. Saya coba menerjemahkan ya. Jika memang ada yang salah, mohon tadi dari kelompok-kelompok yang sudah saya sebutkan, boleh kasih komentar di kolom komen untuk ngebantuin ngejelasin dari ide-ide ini. Siapa tahu kan kalau misalnya kita bisa propose ide-ide ini ke perusahaan-perusahaannya dan ini bisa menjadi proyek kalian di masa yang akan datang gitu ya. Oke, tadi si Casio dia udah ngebikin hologram di jamnya, jadi untuk penglihatan ini jauh lebih luas dan kita pun bisa menggunakan banyak fitur-fitur smartwatch di jam tersebut. Nah, berikutnya adalah kelompok 11. Di kelompok 11 ini ada The Most Salon. Ini juga pakai AI ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya lihat di ide di sini tuh, kalau orang mau potong rambut, dia harus bingung dulu nih nyari idenya. Mungkin dia ngeliat scroll dari Instagram, ngeliat dari TikTok, atau referensi dari public figure yang dia suka. Terus mereka ciptainlah mesin AI di mana kita bisa pilih sendiri gaya rambut kita secara langsung. Which is kalau pakai application yang ada di TikTok sebenarnya banyak filter-filter yang seperti ini. Tapi it's a good, ini untuk masukan yang sangat baik bagi pengusaha atau pengelola-pengelola salon. Oke teman-teman, bagi mahasiswa yang sudah terpilih dari kelas A dan kelas B, selamat ya. Nah untuk kelas C, kok nggak ada pengumumannya? Ya mohon maaf, ternyata yang namanya kreativitas itu cukup sulit ya. Jadi saya tidak menemukan ide yang memang cocok untuk kita aplikatifkan, di mana mungkin untuk kelompok C masih harus banyak mengasah ide-ide kreatif kalian semua.
menggunakan teknologi-teknologi terkini. Tadi udah dicontohin dari beberapa kelompok A maupun kelompok yang B. Nah, teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video pengumuman siapa saja teman-teman mahasiswa dari EP UPN Veteran Jakarta yang berhasil mendapatkan nilai tambahan untuk proyek UAS-nya. Buat yang belum mendapatkan nilai tambahan, terus semangat dan belajar terus untuk menempuh ujian akhirnya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.